Oke, baik anak-anak. Sekarang Pradita akan menampilkan video atau pembelajaran tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Ya, nanti kalian tinggal simak videonya dengan baik dan coba melakukan latihan. Oke, kita langsung tonton saja videonya. Selamat menyaksikan. Kita langsung ke materinya. Pecahan kalian sudah tahu, mungkin sudah pernah diajarkan waktu kelas 3. Jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Contoh aja langsung ya, misalkan ada satu benda ini dibagi 2 sama besar. Bagian benda yang diarsir berapa sih? Ini pecahannya 1/2. 1/2 bagian dari keseluruhan. 1 nih yang diarsir, 2-nya yang mana? Semuanya, semua bagian yang ada, yaitu pecahan. Nah sekarang pecahan itu ada apa aja sih? A/B. A ini disebut pembilang, B ini disebut penyebut. Semuanya bilangan bulat, tapi untuk penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah sekarang kita lanjut. Pecahan senilai. Pecahan senilai itu pecahan yang bentuknya beda tapi nilainya sama. Kita lihat contohnya. Ini bentuknya beda ya. Kalau ini bentuknya 1/2, ini 2 3 4 2/4. Kita lihat ini nilainya sama tapi bentuk pecahannya berbeda. Itu namanya pecahan senilai. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa misalkan pecahan senilai dari 1/3. Kita bisa mengali dengan bilangan yang sama. Misalkan jika yang di atas dikali 2, di bawah dikali 2. 1 kali 2, 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Terus berapa lagi? 1/3. Ini misalkan dikali 3, dikali 3, 3/9. Jadi pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6 dan 3/9. Nah ini namanya pecahan senilai. Jadi pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6 dan 3/9. Caranya seperti apa? Seperti ini. Jadi mengali bilangan pecahan ya, mengali pecahan bilang dan penyebut dengan angka yang sama, itu namanya pecahan senilai. Nah sekarang yang ketiga menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu berarti maksudnya pecahan yang ada itu diubah menjadi pecahan yang paling kecil ya. Caranya gimana? Berbeda dengan pecahan senilai tadi. Kalau misalkan menyederhanakan, kita membagi sampai yang hasilnya paling kecil. Contoh, sederhanakan pecahan 2/4. Kalau pecahan senilai tadi dikali, kalau ini dibagi.
dibagi berapa sih yang bisa membagi dua-duanya? Dibagi dua, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jika ini sudah paling kecil atau sudah terkecil, berarti ini jawabannya. Karena biasanya di soal itu ada pecahan paling sederhana dari pecahan berikut. Nah, ini paling sederhana. Contoh lagi, misalkan 8/10 dibagi berapa? Dibagi 2. 8 bagi 2 4, per 10 bagi 2 5. Pak, kok 2 semua? Kita cari yang pembagiannya bukan 2. Misalkan 9/12 ini dibagi 3, ini dibagi 3, 3/4. Nah, itu cara untuk mencari pecahan sederhana. Nah, sekarang yang keempat, membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu ada 2. Ada yang penyebutnya sama, ada yang penyebutnya beda. Kalau misalkan penyebutnya sama, contoh misalkan 1/2 dan 2/2, lebih besar mana? Oh iya, lupa. Membandingkan pecahan itu seperti ini. Ini atau ini. Kalau ini lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Kalau ini berarti jawabannya 1/2 itu lebih kecil dari 2/2. Jadi kalau misalkan penyebutnya sama, cukup yang dilihat yang atas ini ya. Kalau misalkan yang sebelah sini lebih besar, berarti ininya lebih kecil. Tapi kalau yang sebelah sini lebih besar, berarti ini lebih besar. Contoh lagi, misalkan 3/5 1/5 ini sama, lebih besar mana? Lebih besar ini, berarti ini tandanya seperti ini itu. Nah, jika penyebutnya berbeda gimana? Misalkan 1/2 dan 2/3, ini kira-kira gimana caranya? Mudah, cukup dikali silang. Ini kali ini 4, ini kali ini 3, berarti lebih besar 4, berarti di sini tandanya lebih kecil. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan 2/4, ini 1/5, ini dikali ini itu 4, ini dikali ini itu 10, lebih besar ini, berarti tandanya seperti itu jika penyebutnya berbeda. Nah, sekarang yang terakhir untuk video kali ini itu mengurutkan pecahan ini dengan penyebutnya sama. Nah, ini dengan penyebut sama. Mengurutkan berarti misalkan tergantung pertanyaannya. Jika mengurutkan dari yang terkecil, berarti urutkan pertama yang ditulis itu pecahan yang paling kecil. Misalkan urutkan dari pecahan paling kecil. Pecahannya masih ngacak, 2/5,
1/5, 3/5. Urutkan dari pecahan paling kecil, diurutkan. Berarti pecahan yang paling kecil di antara ini, kita karena penyebutnya sama, kita lihat atasnya yang paling kecil berapa, 1. Jadi kita mulai dari 1/5. Lalu setelah 1, 2, 2/5, 3/5. Itu jika pertanyaannya meminta dari yang paling kecil. Kalau yang paling besar ya berarti tinggal dibalik, dimulai dari 3/5. Seperti itu. Demikian video yang telah kalian saksikan. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau kalian sungguh-sungguh untuk belajar. Tetap belajar, tetap semangat, dan semoga kalian lebih berprestasi lagi. Selamat